Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sony Efrianita, NIM 2059182, akan memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial dengan dosen pengampu Ibu Tika Meldina, MPD. Baiklah, di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang sejarah sebelum dan sesudah 17 Agustus 1945 dan pembentukan pemerintahan Indonesia serta upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, yang pertama yaitu ada peristiwa Rengas Dengklok. Apa itu? Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa yang membekas di sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Apa yang melatar belakanginya? Peristiwa Rengas Dengklok menjadi peristiwa yang memiliki keterkaitan terhadap pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lantas, bagaimana proses terjadinya peristiwa Rengas Dengklok? Kala itu, Indonesia sedang dijajah oleh Jepang karena ambisi Jepang yang ingin membangun Imperium Asia Timur Raya pada masa Perang Dunia Kedua. Dari peristiwa tersebut, Jepang mengalami kekalahan dan ternyata memberikan dampak besar pada Indonesia. Sejak saat itu, ketegangan pun mulai muncul antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua dan golongan muda memiliki perbedaan pendapat terkait kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintahan Jepang dengan tegas melarang penduduk Indonesia untuk mendengarkan radio luar negeri, menjadi salah satu penyebab terhadap terhambatnya pengumuman proklamasi. Namun, berkat keuletan para pemuda Indonesia, terutama yang bekerja di kantor berita Jepang, berita menyerahnya di Jepang tanpa syarat ke sekutu pun sampai di Indonesia. Sultan Syahrir yang mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio gelap pun lantas tampak mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno-Hatta menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI, yaitu Badan Buatan Jepang. Merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, para golongan muda pun lantas menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Adapun tokoh-tokoh dalam penculikan Soekarno-Hatta. Peristiwa penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok ini tidak terlepas dari para tokoh yang terlibat di dalamnya, yang dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan tua dan golongan muda. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok? Yang pertama yaitu golongan tua. Tokoh-tokoh yang sering disebut sebagai golongan tua adalah Soekarno dan Muhammad Hatta, para anggota dan pengurus BPUPKI dan PPKI. Kemudian golongan muda siapa saja? Yang pertama itu ada Soekarni, yang kedua yaitu Khairul Saleh, yang ketiga Yusuf Kunto, yang keempat Dr. Muwardi, yang kelima Sodan Chosinggih, yang keenam ada Wikana, yang ketujuh Sayuti Malik, yang kedelapan Sudiro, yang kesembilan BM Diah, ke-10 Doharnur, yang ke-11 itu Kusnandar, yang ke-12 Subadio, ada Subianto, Margono, ada Malik dan Armansyah. Bagaimana kronologinya? Pada tanggal 15 Agustus, golongan muda mengadakan rapat di Pegangsaan Timur, Jakarta, terkait kapan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan. Rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh itu kemudian menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan dari rakyat Indonesia, bukan Jepang. Malamnya, para golongan muda mengutus Wikana dan Darwis untuk menemui Soekarno dan Hatta. Mereka menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Jika Soekarno-Hatta menolak, maka akan terjadi sebuah pergolakan yang besar. Namun permintaannya
Wicana dan Darwis ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Soekarno tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya sebagai ketua PPKI, sehingga ia harus berunding terlebih dahulu dengan badan buatan Jepang itu. Karena menerima penolakan dari Soekarno dan Hatta, Wicana dan Darwis lantas kembali dan mengadakan rapat yang digelar di Jalan Cikini 71 Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh para tokoh golongan muda lainnya. Mereka pun memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok guna menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Setelah Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok, Soekarno di hadapan Sudancho Singgi memutuskan untuk bersedia mengadakan proklamasi setelah ia kembali ke Jakarta. Golongan tua dan golongan muda pun menyepakati kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno. Dan keesokan harinya, Ahmad Subarjo rela menaruhkan nyawanya dengan menjemput Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi kemerdekaan terselenggarakan. Hasil setelah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok adalah proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pada pukul 12. Selanjutnya yaitu pembentukan perangkat pemerintahan Republik Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang dan mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Konstitusi dalam susunannya yang sudah disiapkan ketika itu. Dikatakan Sudausen disetujui dalam sidang itu juga, serta disertai ketentuan-ketentuan bagi penyempurnaannya. Indonesia membutuhkan lembaga-lembaga, sementara untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat banyak yang harus dilakukan untuk mendirikan sebuah negara. Pada tanggal 22 Agustus, PPKI memusatkan perhatian pada upaya pencapaian kata sepakat mengenai keanggotaan bagi sebuah badan yang lebih besar dan lebih mewakili masyarakat yang akan menyerap dan menggantikannya. Badan ini ialah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang terdiri dari 137 anggota dan diresmikan pada 27 Agustus 1945. Selanjutnya yaitu pembentukan partai politik. Secara resmi, pada tanggal 27 Agustus 1945, pemerintahan mengumumkan berdirinya Partai Nasional Indonesia atau PNI sebagai partai negara. Pemerintah juga menyebutkan mengenai pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat yang menjalankan fungsi parlemen kenegaraan. Namun, PNI hanya bertahan 4 hari. Pada 1 September, partai tersebut dibubarkan karena dikhawatirkan bisa menjadi pesaing KNIP. Kebijakan itu tidak sesuai dengan aspirasi rakyat Indonesia yang diwakili oleh para tokoh nasional saat itu. Desakan agar dibentuknya sistem multipartai pun ditanggapi positif oleh pemerintah melalui maklumat pemerintahan Republik Indonesia nomor 3 tanggal 3 November 1945. Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan partai-partai politik sebagai wujud penyaluran aspirasi berbagai golongan di Indonesia. Partai-partai politik tersebut adalah yang pertama Partai Nasional Indonesia atau PNI, kemudian Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia atau PERMAI, kemudian Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI, kemudian Partai Komunis Indonesia atau PKI, Partai Buruh Kristen atau BPK, Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, dan Partai Katolik Republik Indonesia atau PKRI. Suasana parlementer sedang menghangat karena berbagai perbedaan dan pertentangan politik. KNIP mengusulkan agar mempertanggungjawabkan menteri-menteri diserahkan kepada parlemen, bukan kepada presiden. Usulan itu diterima, sehingga pada 14 November terbentuknya kabinet parlemen. Sultan Syahrir menjabat sebagai Perdana Menteri. Sebagai kabinet itu dinamakan Kabinet Syahrir. Selanjutnya yaitu pembentukan Kabinet Republik Indonesia dan pembagian wilayah. Dalam sidang PPKI kedua,
pada 19 Agustus 1945 dihasilkan kesepakatan, yaitu pembentukan Komite Nasional Daerah, pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menetapkan 12 departemen. Rencana untuk menyusun pembagian wilayah di bawah negara sudah menjadi salah satu perhatian utama di pengunjung sidang PPKI pertama. Untuk itu, sebelum rencana resmi menutup sidang pertama pada 18 Agustus 1945, Soekarno terlebih dahulu memberikan tugas kepada Mr. Ahmad Sutarjo Singodimedjo untuk membentuk suatu panitia kecil. Panitia kecil ini bertugas untuk membentuk departemen dan membagi wilayah Republik Indonesia. Alasan utama diterimanya usulan pembagian provinsi oleh panitia kecil ialah agar para anggota PPKI yang datang mewakili wilayah-wilayah tersebut dapat dilantik menjadi gubernur pertama guna meratakan sistem pertahanan pemerintahan Republik. Rapat PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Yang pertama yaitu Provinsi Jawa Tengah, yang kedua Jawa Timur, yang ketiga Jawa Barat, yang keempat ada Borneo atau disebut Kalimantan, yang kelima ada Maluku, yang keenam ada Sulawesi, yang ketujuh ada Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, dan yang kedelapan ada Sumatera. Selain mencetuskan pembagian provinsi dan pemilihan gubernur pertama, sidang PPKI juga membahas pembentukan kabinet yang pertama. Sebelum sidang PPKI secara resmi dimulai, Soekarno sempat meminta Ahmad Subarjo membentuk panitia kecil lainnya yang bertugas membuat usulan daftar departemen tanpa personalia. Usulan Ahmad Subarjo kemudian disetujui oleh sidang dan menghasilkan 12 departemen dalam sebuah kabinet presidensial. Awalnya Ahmad Subarjo mengusulkan dibentuknya 13 kementerian. Setelah dilakukan pembahasan, sidang memutuskan adanya 12 kementerian dan 1 menteri agama, yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan, Departemen Kemakmuran, Departemen Kesehatan, Departemen Pengajaran, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pertahanan, Departemen Perhubungan, dan Departemen Pekerjaan Umum. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.